Febri dan Awan Ruha Salma, serta saya sendiri Ana Lufiana. Kami akan mencoba mereview film yang berjudul Fiksi. Fiksi di sini bukan genre loh, tapi di sini berjudul Fiksi. Gimana sih isi ceritanya? Oke, kita akan mulai mereview filmnya, dimulai dari sinopsis yang akan diceritakan oleh Mbak Arisa. Oke, aku di sini mau ceritain sinopsis film Fiksi yang disutradarai oleh Maulia Surya. Nah, ini menceritakan seorang cewek perempuan gadis berumur 20 tahun yang kehidupannya tuh cukup mewah, di rumah yang megah, semuanya ada serba ada, tapi dia selalu merasa kesepian. Dia di sini tinggal bersama ayahnya, supir, sama asisten rumah tangga. Suatu hari dia kayak melihat seorang pria yang kayak lagi bersihin kolam renang. Dia bingung ya, dia nggak pernah lihat pria itu siapa. Dia bingung, makanya dia tanya ke asisten rumah tangganya, siapa sih pria itu? Kata asisten rumah tangganya bilang kalau dia adalah pengganti dari tukang kebun yang sebelumnya. Terus namanya adalah Bari. Di situ dia mulai merasa tertarik, apalagi setelah dia melihat si Bari itu mencuri panjangan kelinci kecilnya, dan dia merasa kayak mungkin Bari itu suka sama si panjangan kelinci itu, sama seperti dia waktu kecil ya. Nah, terus di saat si Bari itu dia sementara kan, jadi di saat si tukang kebunnya itu balik ke kerja normalnya, otomatis Bari berhenti. Nah, si Alisa ini nanya, kemana perginya si Bari ini? Terus kata ibu, si rumah tangganya bilang kalau Bari udah berhenti. Nah, dia mencari tahu karena udah mungkin terobsesi, dia mulai merasa tertarik sama si Bari. Dia mencari tahu kemana perginya si Bari. Terus dia mengikuti dan mencari alamat si Bari ke sebelumnya asisten rumah tangganya dia sempat bilang kalau sebelumnya si Bari ini sempat bantu di sebuah pasar, gitu, di sebuah baru tempat makan. Nah, dia suka kerja di situ seperti itu. Akhirnya dia datangin ke pasar itu, cari, nunggu sampai berapa lama, terus kelihatan Barinya lewat. Nah, diikutin sama dia, si Bari ini pergi ke rumah susun. Nah, di situ ternyata dia tinggal sama kekasihnya, ceweknya yang bernama Renta. Nah, setelah itu, setelah dia tahu si Bari itu tinggal sama kekasihnya, kebetulan banget di sebelah kamar itu ada kamar kosong. Karena dia udah merasa tertarik kan, dia kayak ini kesempatan banget nih, ada kamar kosong di sampingnya si Bari. Jadinya akhirnya dia pulang lagi ke rumahnya dan mikir gimana caranya untuk dia bisa keluar dari rumah itu buat tinggal di samping kamar yang baru sama si kekasihnya itu. Terus akhirnya dia mengambil tempat kesalahan jauh, ya nyiapin rencana untuk kabur ya. Besokan paginya supirnya berhasil dia bohongin, dia berhasil kabur pakai taksi. Terus akhirnya masuk rumah si Bang itu dan dia menyamar sebagai atas nama Nia ya, Nia. Di situ mereka kenalan. Si Nia ini, Alisa ini membangun background image yang polos, yang cukup lumayan polos sebagai kayak baik dulu untuk bisa dideket sama si Bari dengan cara kayak kasih kelinci itu loh, pakai kelinci itu. Karena dia di situ tahu kalau misalnya pakai kelinci itu kesukaan kekasihnya si saat lagi perkenalan itu di kekasihnya Bari, si Renta itu menceritakan kalau Bari itu suka menulis, orang yang suka menulis dan cukup kreatif, sama orang yang suka bermain gitar, dia suka bermain sepeda. Nah, Renta si Mia itu punya menulis tentang apa, cerita tentang apa, suka berhasil. Dia lumayan suka menceritakan tentang kisah di rumah susun itu, ya orang-orang di rumah susun itu yang dimana kehidupan di sana tuh beragam banget, orang-orangnya tuh banyak banget karakteristiknya yang berbeda-beda. Terus di situ karena kebetulan si Mia ini belum pernah keliling di rumah susunnya itu, si Bari ngajak keliling sekalian untuk kayak mengenalin siapa-siapa aja yang masuk ke dalam ceritanya dia. Yang pertama itu ada yang katanya pasangan gay yang diumumkan itu adalah bapak dan anak. Terus juga ada seorang ibu yang nggak pernah keluar kamar tapi suka melihara kucing. Dia kayak dia katanya suka melihara kucing. Sebelumnya dia punya calon tunangan yang meninggal. Nah, di samping jenazah si calon tunangan itu ada kucing. Dia ini percaya kalau arwah dari si suaminya ini masuk ke kucing itu. Akhirnya dia pelihara kucing itu sampai dia merawat kucing yang lain terus sampai berkembang biak menjadi banyak. Nah, dia anggap itu anak. Iya, dia anggap anak si kucing
kisah tersebut itu cepat dapat ending. Nah, dengan cara mulai dari pasangan si gay. Di situ Mia itu nelpon ibunya itu istri dan ibu dari pasangan gay yang katanya anak dan bapak. Dia disuruh ngomong kalau aku tahu keberadaan anak dan bapaknya ini di mana dan dari di mana. Jadi secara tidak langsung si Mia itu menceritakan tentang hubungan mereka berdua, ya yang katanya kayak gitu. Nah, si ibu ini yang dapat telepon dari Mia itu mendatangi lokasi yang tadi dikasih tahu oleh Mia, datangin di tempat klub malam. Nah, di situ Rudy ya yang ditembak ya. Nah, di situ Rudy ditembak pakai pistol sama ibunya. Nah, Mia yang melihat itu dia shock karena mungkin dia nggak nyangka kalau si Rudy itu bakal ditembak pakai pistol. Dia melihat si Rudy ditembak pakai pistol itu keinget sama trauma masa lalunya dia, yang dimana ibunya tuh sama bunuh diri di depan dia pakai pistol juga. Jadi dia setelah melihat itu merasa shock, terus kayak takut gitu ya. Jadi ya traumanya kambuh. Habis itu dia pulang ke rumah susun itu. Nah, di rumah susun itu udah rame, banyak orang yang mendengar kabar itu, udah heboh. Terus si Bari nanyain, terus katanya si Mia bilang, oh dia baru habis dari luar ya, habis dari luar, terus ya langsung masuk rumah. Iya, dia masuk kamar, tapi dia bilang kalau dia juga di lokasi. Oke, dia habis ngeliat lokasi itu. Setelah itu dia merasa shock, akhirnya masuk kamar. Bari yang ngeliat itu agak bingung, coba menenangkan sebentar. Ya, Bari kayak masuk ke kamarnya dia coba untuk menenangin dengan cara meluk kan. Nah, setelah kejadian itu, Bari kan pasti punya inspirasi dong untuk menyelesaikan salah satu kisah yang ada di rumah susun itu. Nah, terus lanjut ke kisahnya Dira yang berarti. Di situ Mia mulai menjalankan rencananya lagi. Dia kayak si Budira ini ada tempat buat buang sampahnya gitu setiap lantai. Nah, tapi tempat buat buang sampah itu kayak dikunci gitu loh. Jadi otomatis si Budira ini harus turun ke bawah, ke lantai bawah. Nah, di saat Budira turun ke lantai bawah, kucing-kucing yang ada di dalam kamar Budira itu diambil sama Mia pakai kardus, dimasukin semua ke kardus, terus dibuang ke dalam tempat sampah yang ada di lantai itu yang tadi dikunci di situ. Nah, setelah itu dikunciin, kucingnya di situ dimasukin di situ, dikurung, dia langsung pergi, Mianya langsung pergi. Budira yang habis dari buang sampah itu balik ke kamar, dia kaget melihat kucing yang udah dianggap sebagai sosok calon tunangannya serta anak-anaknya gitu ya, itu ditemukan pada mati semua kan, kucing-kucingnya pada mati. Dia merasa kayak kehilangan, apalagi kan dia nganggap itu kayak tunangan serta anak-anaknya. Jadi akhirnya dia mengusir untuk mengakhiri. Ya, dari yang mengetahui itu kayak mulai merasa aneh, dia mulai merasa curiga kayak kenapa ya kok semenjak si Badi menceritakan kisah-kisah yang ada di rumah musuh itu, dia kayak merasa jadi ada hal-hal yang baru gitu, kejadian-kejadian yang aneh yang sebelumnya baik-baik aja, tapi pas setelah menceritakan ke Mia, hal-hal aneh itu mulai muncul. Terus setelah itu Bari yang mulai merasa curiga sama Mia, mulai meminta pertanggungjawaban Mia atas semua kejadian-kejadian yang terjadi di rumah dusun itu. Tapi Mia nggak mau menggubris hal itu, dia tetap melanjutkan rencananya untuk menyelesaikan seluruh kasus yang ada di ceritanya Bari itu. Yaitu yang tentang bapak tua itu. Nah, si bapak tua ini punya 3 anak. Anak pertama dan anak keduanya itu dia menganggap kalau kehidupannya itu gagal, nggak berhasil. Nah, sementara anak ketiganya ini cewek yang menurut sebabnya ini anak yang paling bisa mengerti dia seperti apa. Tapi ternyata si anak ini malah mengecewakan dia, malah mengusir si bapaknya ini dari rumahnya, disuruh pergi. Soalnya anaknya itu punya pasangan dan pasangannya itu mau datang ke rumahnya bersama keluarganya. Jadi dia merasa malu kayak ada bapaknya juga nggak mau masuk. Akhirnya si anak ini kayak udah bapak pergi aja kemana kayak gitu, yang penting jangan di sini kalau misalnya nggak mau masuk. Nah, si bapak udah merasa kecewa sama perilaku anaknya yang dikiranya paham seperti apa perasaan dia. Mulai kayak dia udah tua, dia nggak bisa kemana-mana, mau jalan jauh dia nggak mampu. Sampai akhirnya dia ngerasa udah putus asa dan kayak manjat balkon, terus akhirnya lompat. Karena menurutnya ya dengan itu selesaikan semuanya, kayak nggak ada lagi yang mau nyari dia, setelah kejadian dimana kakek yang bapak-bapak tua itu bunuh diri, itu keadaan rumah itu jadi ramai lagi kan. Dia dari awal udah mulai curiga, dia makin lama makin muak sama sikapnya si Mia. Terus dia berencana untuk menceritakan apa yang dia perbuat sama Mia itu ke Renda. Nah,
sebagai pacar ya, apalagi tahu cowoknya begitu, dia minta waktu untuk sendiri. Terus besokan paginya di saat Bari keluar dari kamarnya, dari rumah susunnya itu, si Mia nemuin Renta untuk minta untuk menjelaskan suatu hal. Mia itu minta Renta untuk ikut dia ke suatu tempat. Nah di situ Renta akhirnya ngikutin. Ternyata suatu tempat itu si Renta itu disekap sama Mia di lantai paling atas, di mana kakinya terikat, mulutnya ditutup lakban. Nah, terus setelah itu dia balik lagi ke kamarnya Bari. Dia ngambilin semua barang-barangnya Renta supaya si Bari ini mengira kayak Rentanya tuh pergi. Terus juga dia nulis surat pamit di komputernya Bari. Nah setelah itu Bari yang pulang dari kamar dari luar balik ke kamar susunnya itu, dia kaget melihat semua barang Renta itu udah bersih di kamar itu udah gak ada. Setelah itu dia kayak melihat surat yang di komputer itu bilang kalau Renta pamit pergi dan minta untuk Bari tetap lanjutin ceritanya, menyelesaikan semua ceritanya. Di situ Bari jelas putus asa ya, apalagi saya udah sama-sama bareng, terus kayak rasa kecewa, coba untuk nelfon Renta tapi gak pernah diangkat ya, panggilannya pernah diangkat. Setelah itu Bari nekat masuk ke kamarnya Mia, dia menerobos ke kamarnya Mia dan membongkar semua isinya, dan di situ dia nemuin barang-barangnya Renta. Nah Bari harus waktu itu ngebentak dia ke Mia, bilang kayak minta dia untuk kasih tahu di mana Renta, tapi Mia itu nggak ngejawab. Terus Bari kepikiran sama lantai yang paling atas yang dimana itu nggak pernah dilewati sama orang, yang nggak pernah dilewatin. Akhirnya Bari lari ke atas dan dia nemuin Renta dalam keadaan yang terikat dan mulut yang dilakban, terus keadaannya udah nggak sadar lagi. Setelah itu ngelepasin semuanya, ikatannya segala macam, Renta digendong keluar dan Bari tuh naruh Renta di depan lorongnya itu, terus minta tolong orang lain, Bari nyari orang buat nolongin Renta. Akhirnya Renta berhasil ditolong, berhasil selamat. Terus di situ ada Mia, di lantai itu ada Mia. Bari melihat Mia itu dalam tatapan kecewa, dia kecewa. Setelah itu Bari pergi gitu aja. Mia yang merasa kayak udah berhasil membantu Bari menyelesaikan semua ceritanya, misalnya dia kayak ya udah dia udah emang nggak ada niatan buat hidup, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan loncat dari lantai yang paling atas. Itu Seperti itu guys, sinopsis dari cerita fiksinya. Berikutnya kita pengen tahu kan gimana sih tokoh-tokoh yang diceritakan dalam sinopsis tersebut. Kita akan mendengarkan deskripsi tokohnya dari Mas Gani. Silakan. Ya, deskripsi tokoh yang sudah dijelaskan pada sinopsis tadi itu ada Alisa atau Mia, tokoh utama yang bermasalah dengan psikologinya akibat trauma di masa kecil. Yang kedua itu ada dari sosok laki-laki pejabat Alisa yang bekerja serabutan dan juga sebagai lukis. Yang ketiga ada Renta, pacar Bari, seorang mahasiswa psikologi yang tinggal satu atap dengan Bari. Ya, yang keempat ada Bu Tuti, asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Alisa, sosok yang perhatian dan peduli dengan Alisa. Yang kelima ada Pak Bambang, sopir pribadi Alisa yang protektif dalam menjaga Alisa karena ditugaskan oleh ayah Alisa. Yang keenam ada Indira, nenek usia berumur 65 tahun yang tinggal di rumah susun bersama kucing-kucing peliharaannya. Yang kedua ada Bapak Alisa, seorang ayah yang kurang bersikap sebagai seorang ayah karena terlalu sibuk bekerja tanpa memenuhi kasih sayangnya terhadap keluarga dan menekan seluruh. Yang keempat ada Ibu Alisa, wanita yang mengalami depresi akibat perlakuan suaminya yang selingkuh yang berakhir dengan dan kemudian dari seorang ayah yang melakukan baik dengan anaknya sendiri yaitu Dani. Dan yang terakhir ada bapak dua yang tidak ingin masuk ke kamar rumah susunya karena jika dia masuk dia merasa kalah. Kemudian kita akan mencari tahu permasalahan utama pada tokoh. Kita akan mendengarkan
gangguan psikologis yang dialami oleh tokoh atau Alisa. Alisa ini menunjukkan gejala psikopat, di antaranya dia mengabaikan dan melanggar hak orang lain, lalu tidak menunjukkan rasa bersalah atau empati, sering berbohong, dan tidak segan untuk menyakiti orang lain untuk mendapatkan keinginannya. Selain gejala psikopat, Alisa juga menunjukkan gejala traumatis psikologis, yaitu terus-menerus mengingat kejadian traumatis tersebut tanpa bisa dikendalikan dan merasakan mati rasa atau tidak bisa merasakan perasaan apapun. Oh, jadi Alisa itu apa ya? Dalam gangguannya dia termasuk udah psikopat ya? Iya, ada gejala-gejala seperti Iya. Baik, setelah mendengarkan penjelasan gangguan psikologis yang dialami oleh Alisa, kita akan membahas tentang penjelasan gangguan psikologis berdasarkan teori ya. Di sini kita akan menggunakan teori psikoanalisa oleh Sigmund Freud. Menurut psikoanalisa Sigmund Freud, trauma pada masa anak-anak adalah kejadian paling berpeluang mengakibatkan gangguan kepribadian seseorang. Pada masa anak-anak yang mulai berkembang itu sifat dan karakternya akan terbentuk sehingga pada saat dia mengalami pengalaman buruk yang terjadi, sebisa mungkin itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Kemudian teori mimpi, menurut Sigmund Freud, bahwa mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas memori lain hingga emosi yang sama sekali tidak disadari. Dari analisa film di sini, pada saat Alisa masih kecil, dia merekam memori buruk yang terjadi pada ibunya karena ayahnya yang mengkhianati ibunya sehingga ibunya melakukan bunuh diri di depan Alisa. Itu membuat Alisa merekam memori trauma pada masa kecil yang mengakibatkan trauma fatal hingga Alisa dewasa. Kemudian akibat trauma bunuh diri yang diakibatkan oleh ibunya, Alisa juga seringkali mengalami mimpi buruk berulang kali. Tidak hanya sekali dua kali, dia mengalami mimpi buruk berulang kali. Di sini mimpi buruk yang terjadi adalah rekaman memori pada saat ibunya bunuh diri itu di depan Alisa, yang Alisa masih di bawah umur, masih kecil. Mimpi itu berulang kali datang dan bahkan hampir setiap malam sehingga Alisa kurang bisa tertidur lelap. Seperti itu penjelasan dari psikoanalisa Sigmund Freud menurut teori Sigmund Freud. Berikut penjelasan tentang gangguan psikologis menurut teori Sigmund Freud. Kita akan masuk ke tahap intervensi. Intervensi apa sih yang bisa diberikan pada tokoh utama di sini, yaitu Alisa? Kita akan mendengar penjelasan dari Mbak Amelia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi yang dapat diberikan untuk menangani permasalahan tokoh tersebut. Intervensinya yaitu psikoterapi, yang mana akan dilakukan treatment terhadap permasalahan emosional, di mana seorang terapis sengaja membina hubungan profesional dengan klien. Tujuannya untuk mengubah dan menghilangkan perilaku emosional kliennya. Karena pada permasalahan tokoh di film ini, ia mengalami sebuah trauma di masa lalu, sehingga cara menanganinya menggunakan intervensi psikoterapi yang telah dijelaskan di atas. Wah, ternyata banyak banget ya aspek review, aspek analisa yang ada pada film fiksi tersebut. Cukup menarik dan sepertinya menarik untuk ditonton ya tentunya. Kita sangat merekomendasikan untuk kalian menonton film ini, apalagi yang suka hal-hal berbau psikopat ya. Keren. Ya sih. Bagus. Cukup bagus. Ya udah, sekian review film dari kita. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyebutan